105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang nih keluarga Sip ya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, mudah-mudahan nih keluarga Sip ya, di siang hari ini Anda masih tetap semangat menjalankan aktivitas seperti biasanya, karena masih banyak nih keluarga Sip ya, orang-orang sekitar kita yang akan kita bahagiakan. Keluarga Sip, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, saya Takmal, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini selama kurang lebih 60 menit ke depan ya, dalam program Dialog Siang bekerja sama dengan Las Risalah Charity Sumatera Barat. Dan hari ini nih keluarga Sip ya, kita kedatangan tamu spesial dari Lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Ada Ustadz Ahmad Fajrin. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ya. Ustadz tadi langsung dari Las atau langsung dari mana nih Ustadz sampai ke radio? Oh iya, jadi kebetulan alhamdulillah tadi kita dari LAS. Mhm. Jadi alhamdulillah tadi ada ada panggilan ke atas. Jadi ada beberapa keperluan. Jadi alhamdulillah udah selesai. Dan habis zuhur, habis makan siang langsung ke sini. Masya Allah, luar biasa nih keluarga Iya, Sip iya. ya. Jadi Ustadz Ahmad Fajrin ini adalah Kepala Rumah Tahfiz Risalah Charity. Benar ya Ustadz ya? Iya. Iya, Masya Allah. Oh ya, satu lagi yang sebelumnya kan nama rumah Quran kita Rumah Quran Risalah Charity. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, lebih kurang 3 bulan 4 bulan terakhir ini, rumah Quran kita udah berubah jadi Rumah Quran Arisalah sekarang. Oh iya, Rumah Iya. Quran Jadi Arisalah alhamdulillah ya, kemarin kita ada dapat bantuan untuk pengurusan nama yayasan. Nah, jadi ada yayasan Rumah Quran Arisalah. Oke, Masya Allah nih keluarga Sip ya. Dan hari ini nih keluarga Sip ya, kita akan berbincang-bincang ataupun ngobrol-ngobrol bareng Ustadz Ahmad Fajrin tentang hakikat menjadi seorang penghafal Al-Quran nih keluarga Sip ya. Baik. Lalu gimana nih keluarga Sip ya? Untuk informasi-informasinya langsung saja mungkin ya Ustadz ya. Iya, boleh. Sebenarnya makna seorang hafiz Quran itu seperti apa nih Ustadz? Boleh. Iya. Jadi ya keluarga Sip, makna dari seorang penghafal Al-Quran ini kan kalau dilihat dari masyarakat umum, menghafal Al-Quran. Udah menghafal Al-Quran, itu udah jadi seorang hafiz Al-Quran. Iya benar. Itu yang terlihat dari masyarakat umum. Tapi sebenarnya tidak demikian. Untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran ini ada banyak yang perlu dipersiapkan. Apa aja tuh Ustaz? Jadi itu. Jadi yang pertama, untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran ini yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah pribadi kita masing-masing atau diri sendiri. Kenapa seperti itu? Makna hafiz itu sebenarnya menjaga. Jadi sebelum kita hafiz Quran, berarti sebelum kita menjaga Al-Quran ini, pertama kita harus memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Harus menjaga diri kita terlebih dahulu. Menjaga dari apa? Ya tentunya pertama menjaga dari maksiat. Itu yang pertama. Jadi seorang hafiz Al-Quran ini dia ada kebiasaan amalan-amalan unggulan dibanding dengan manusia lain, dibanding dengan masyarakat biasa. Ada amalan-amalan keunggulannya gitu Ustaz? Ada amalan keunggulannya. Jadi misalkan ketika orang lain sedang tidur pulas malam, jam 2, jam 3 malam, mereka para penghafal Al-Quran ini bangun untuk mendirikan sholat qiyamul lail. Itulah. Masya Allah nih keluarga Sip ya. Jadi ketika orang lain pada tidur, mereka meratapi, menangis, mengadu kepada Rabbnya. Itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan ini. Amin. Insyaallah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, seorang penghafal Al-Quran ini ketika orang-orang lain makan, ada satu kebiasaan tambahannya,
ketika orang-orang lain siang hari makan, Mhm. jadi seorang penghafal Al-Quran ini biasanya berpuasa. Berpuasa. Ya, puasa. Jadi dengan memperbanyak puasa ini, itu kata beberapa ulama ini emang memperkuat daya hafalan. Sebagaimana kita ketahui dengan kita berpuasa, kita sudah menjaga diri kita pribadi. Iya. Itu. Kemudian yang ketiga, kebiasaan dari penghafal Al-Quran ini, ketika orang lain banyak tertawa, main-main. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi penghafal Al-Quran ini dia mengadu kepada Robnya. Mengadu. Kalau nggak dia diam, mengadu, menangis kepada Robnya. Itu. Jadi beginilah cara seorang penghafal Al-Quran untuk menjaga dirinya dari maksiat. Iya. Iya. Itu yang pertama. Yang pentingnya dari untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran itu yang pertama diri pribadinya. Yang kedua, yang hafiz Al-Quran ini selain dia menjaga diri pribadinya, dia juga menjaga orang-orang sekitarnya. Masya Allah. Ya. Sebagaimana kita ketahui, penghafal Al-Quran ini nanti di hari kiamat dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Iya, benar banget, Ustaz. Ya, jadi dia sebenarnya kayak gini aja sepertinya logikanya. Sebenarnya tak secara tidak langsung seorang penghafal Al-Quran ini dia orang-orang di sekitarnya pasti diajaknya untuk membaca Al-Quran. Minimalnya walaupun nggak menghafal Al-Quran. Walaupun misalnya nggak membaca Al-Quran, minimalnya mencegah keluarganya dari maksiat. Jadi kayak gitulah, Ustaz. Kenapa seorang penghafal Al-Quran ini, kata Allah, nanti di hari kiamat dia bisa mengajak keluarganya, orang terdekatnya untuk masuk surga. Itu. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali nih keluarga Sep ya. Ternyata seorang penghafal Al-Quran itu bukan hanya untuk menjaga dirinya saja, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, Ustaz, orang-orang sekitarnya Masya Allah, juga. luar biasa nih gitu. keluarga Sip ya. Nah, masih banyak lagi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi nih keluarga Sip ya, tentang hakikat menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jangan kemana-mana dulu, setelah pesan-pesan berikut ini tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga sih masih bersama saya di sini ya, dan juga Ustadz Ahmad Fajrin, Kepala Rumah Tahfiz Arisalah nih keluarga Sip ya. Masih membahas tentang hakikat menjadi seorang penghafal Al-Quran nih keluarga Sip di siang hari ini. Tadi untuk di segmen pertama kita sudah membahas tentang makna menjadi seorang tahfiz Al-Quran nih, Ustadz ya. Nah, untuk di segmen kali ini nih keluarga Sip ya, kita akan bertanya-tanya nih, masih tentang tema kita yang tadi. Apa sih sebenarnya keutamaan seorang penghafal Al-Quran, Ustaz? Silakan. Iya. Oke, Ustaz. Untuk yang penghafal Al-Quran ini tentu untuk keutamaannya besar. Untuk yang paling dasar kali, seorang yang membaca Al-Quran aja itu udah dapat pahala. Iya, benar. Ya. Satu huruf itu dinilai 10 kebaikan. Itu baru membaca satu huruf. Satu huruf aja. Apalagi kalau menghafal Al-Quran, apalagi diulang-ulang Al-Qurannya, itu yang pertama. Jadi kalau pahala bagi yang penghafal Al-Quran itu pahalanya sepertinya tidak terhingga. Kayak gitu. Jadi sesuai dengan banyaknya pengulangan Al-Quran yang dibacanya, itu yang pertama. Untuk yang kedua, keutamaan dari seorang penghafal Al-Quran ini, misalkan lah kita sedang sholat berjamaah, itu untuk seorang imam itu yang diutamakan adalah seorang penghafal Al-Quran. Iya, benar. Siapa yang lebih banyak hafalannya, itu yang jadi imam. Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga,
posisi kita ketika kita dikuburkan juga diatur. Jadi kita lebih misalnya kalau kita lagi misalnya kita meninggal, kita juga lebih diutamakan. Kayak gitulah Islam mengatur Islam memuliakan seorang penghafal Al-Quran itu kalau masih di dunia. Itu baru masih di dunia nih, iya, Ustadz, ini ya? masih di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Kalau di akhirat itu yang paling kita bisa memberikan syafaat bagi keluarga-keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita, insyaallah. Jadi sebagaimana kita jelaskan di sesi awal tadi, bagaimana tidak orang-orang yang penghafal Al-Quran, dia pasti tidak akan tinggal diam jika orang-orang terdekatnya, keluarganya melakukan maksiat. Pasti seorang penghafal Al-Quran pasti bakalan mengajak orang-orang terdekatnya untuk berbuat baik. Jadi kalau ada penghafal Al-Quran yang nggak seperti ini, berarti perlu dipertanyakan. Kayak gitu. Masya Allah, luar biasa nih keluarga Sip ya. Nah itu baru keutamaan nih keluarga Sip. Tapi sebenarnya Ustadz ya, apa sih sebenarnya tugas dari penghafal Al-Quran tersendiri itu, Ustadz? Iya, kira-kira Ustadz, kalau pahalanya sebesar tadi, berarti kira-kira gampang aja nggak untuk menghafal Al-Quran? Jadi ini perlu kita bahas. Menghafal Al-Quran itu kalau misalnya kayak gini, misalnya kita ngafal satu halaman, satu halaman 15 baris misalnya kan. Kalau untuk Al-Quran yang terstandar sesuai standar yang standar. Jadi misalkanlah kita awal-awal menghafal, masih sulit menghafal. Misalnya satu halaman itu butuh waktu 2 jam lah. Itu udah hafal itu. Itu kalau bagi orang yang masih awal-awal kali. Semakin terbiasa, otak kita ini kan seperti karet. Semakin lancar kita baca Al-Qur'annya, semakin gampang kita ininya. Yang biasanya menghafal satu halamannya 2 jam bisa nanti menjadi 1,5 jam. Semakin itu lagi menjadi 1 jam. Bisa menjadi satu halaman itu cuma setengah jam. Udah hafal. Satu halaman bisa jadi setengah jam. Bisa jadi seperti itu. Tapi kan itu masih menghafal. Tapi ada lagi kata-kata seperti ini. Menghafal Al-Quran itu, hafalan itu ibarat unta, kata-kata apanya. Jadi dia mudah hilang kalau tidak diulang. Jadi kalau di peribahasa Minangnya lancar kaji karena diulang. Kayak gitu. Jadi dalam menghafal Al-Quran ini, penghafal Al-Quran ini ada tugas-tugasnya. Selain dari yang tadi menjaga pribadinya dan keluarganya dari maksiat, tugas-tugas supaya hafalannya nggak hilang itu yang pertama, yang tugasnya yang emang dasarnya itu mengulang hafalan. Mengulang hafalan Al-Qurannya. Jadi mengulang di sini, misalkan ya saatnya, misalkan hafalan kita misalnya juz 30 lah dulu. Juz 30. Misalnya yang juz paling 30. lumrah nih Ustadz ya. Yang paling lumrah. Ini jadi permasalahan juga dari seorang penghafal Al-Quran. Misalnya udah ngafal An-Naba, udah menghafal misalnya An-Nazi'at sama Abasa, An-Naba hilang. Dia kayak gitu, sering terjadi. Itu ngafal misalnya masuk At-Takwir, At-Takwir, yang At-Takwir ingat, yang An-Naba An-Nazi'at hilang. Benar. Kayak gitu. Jadi dia menghafal ini dia dia harus diulang. Ada ritmenya. Dia dia sekali seminggu, sekali 10 hari dia harus harus ngulang continue lagi. diulang terus. Jadi ada salah satu guru kita itu menyampaikan seperti ini, hafalan ini dia belum bakalan belum bakalan menetap di kepala kita sebelum kita mengulang-ulangnya terus selama 2 tahun. Selama 2 tahun ya Ustadz ya? Selama 2 tahun. Berarti selama 2 tahun, kurun waktu 2 tahun itu kita harus ngulang-ulang terus gitu Iya, Ustadz? sampai hafalan itu mendarah daging. Itu kalau juz 30 baru. Misalkan kita hafal 7 juz. Waduh. Kita berandai-andai misalkan. Berarti kalau ngafalnya 7 juz,
kalau kita mau hafalan kita mungkin itu satu harinya 1 juz. Masya Allah, luar biasa. Gimana, mampu nggak nih keluarga sip ya? Ya. Nah itu 1 juz 1 hari. Nah itu kalau 7 juz. Nah, gimana kalau 30 juz? Kalau 30 juz itu paling minimalnya 3 juz 1 hari. 3 juz 1 hari, Iya. Ustadz ya. Berarti 10 hari selesai. Waduh, Masya Allah, luar 10 biasa hari sekali selesai nih keluarga khatam. sip ya. Kayak gitu. Malahan kalau emang yang udah yang udah terbiasa itu bisa jadi 5 juz 1 hari, 1 minggu khatam. 1 minggu khatam, kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nih keluarga supaya kalau kita udah sering-sering seperti itu ya sudah terbiasa, nanti ya bakal ya seperti biasa aja ya, Ustadz ya. Terbiasa aja jadinya. Jadi tidak menutup kemungkinan nih keluarga sip ya. Iya. Oke, keluarga sip, masih ada 1 segmen lagi. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas masih tentang ini ya, tentang tema kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana dulu, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga sih masih bersama saya di sini dan juga Ustadz Ahmad Fajrin, Kepala Rumah Quran Arisalah Sumatera Barat di keluarga sip ya. Dan masih membahas tentang hakikat menjadi seorang penghafal Al-Quran di keluarga sip ya. Tadi ada beberapa pertanyaan masuk ke WhatsApp kita yang mungkin akan dijawab oleh Ustadz Ahmad Fajrin. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini? Silakan Ustaz. Oke. Bismillah, izin jawab Ustaz ya. Bagaimana mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini? Jadi begini, sebenarnya untuk mengajarkan anak Al-Quran sejak dini itu bisa mulai dari ketika ibunya mengandung. Jadi ketika ibunya mengandung itu udah boleh itu diperdengarkan Al-Quran, perbanyak dengarkan Al-Quran, ya kayak gitu. Jadi kalau kebiasaan orang tuanya masih pas hamil misalnya nonton TikTok, nonton ini ya kayak gitulah jadinya. Jadi dari awal itu emang diperbanyak untuk mendengarkan Al-Quran. Itu mudah jadi pendidikan Al-Quran sejak dini. Kemudian ketika anak lahir itu ditambah lagi boleh diperdengarkan Al-Quran, diperbanyak mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana sekarang ini udah banyak itu rumah-rumah Quran yang sejak baru aja lahir udah dimasukkan ke rumah Quran. Ada Ustaz? Ada, Masya Allah. kayak gitu. Jadi kegiatannya nanti cuma diputar murotal aja. Itu jadi usia 3 bulan baru anaknya kan itu udah dimasukkan ke rumah Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran, kayak gitu. Berarti emang dari dalam kandungan ya Ustaz? Iya. Sebagaimana kita ketahui kan indera kita yang lebih dulu aktif kan itu telinga, pendengaran. Pendengaran. Nah, jadi karena itu bagus untuk mendidik anak kita untuk Al-Quran itu bagus itu lewat pendengaran, lewat murotal diperbanyak mendengarkan Al-Quran. Tapi ada satu lagi yang emang jadi catatan. Seperti ini, kita ingin anak kita menjadi seorang penghafal Al-Quran. Tapi kita juga ingat bagaimana kita kayak gitu. Jadi seorang anak itu pasti dia melihat bagaimana orang tuanya. Jadi kalau kita ingin anak kita menghafal Al-Quran, itu minimal dari kitanya, walaupun kita nggak menghafal Al-Quran, minimal kita belajar Al-Quran, minimal kita membaca Al-Quran.
Berarti ada juga dari diri kita aja Ustaz, ya? Harus ada kayak gitu. Jadi kan yang banyak sekarang banyak anak saya takut anak saya jadi bandel ini. Saya masukkanlah misalnya ke pesantren. Rupanya pas di pesantren anaknya itu jadi ketua geng di situ. Masya Allah. Iya banyak yang kayak gitu sekarang. Banyak, Jangan Ustaz, ya? Membuli lah, inilah kerjanya. Ya balik lagi bagaimana orang tuanya. Rupanya kerjaan orang tuanya seperti ini. Tapi bukan masalah menjelekkan kerjaan orang tuanya. Tapi di sini bagaimana supaya saya ingin anak saya baik. Dari saya dulu kayak gitu. Kayak gitu sebenarnya gitu. Tapi mudah-mudahan lah untuk keluarga SIP semua yang mempunyai, mungkin semua orang tua bercita-cita anaknya baik. Pasti nggak ada yang namanya orang tua ingin anaknya buruk kayak gitu. Jadi dari kita dulu. Memang untuk berbuat kebaikan itu emang tentu kalau ada cobaannya kayak gitu kan. Tapi yang nama cobaan pasti ada hasilnya nanti. Iya, Masya Allah, luar biasa nih keluarga SIP ya. Jadi bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini itu ya berarti harus dimulai dari kita sendiri. Iya, dari Ustaz, kita. ya? Misalnya masih ada yang jomblo misalnya. Oh iya. Berarti berarti sebelum kita mencari pendamping, berarti kita harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Benar. Kayak gitu. Kita ingin anak keturunan kita baik, berarti dari kitanya baik, kita usahakan juga untuk pasangan kita baik. Seperti ada kata pepatah kemarin itu jodoh itu adalah cerminan diri ya Ustaz, cerminan diri kita sendiri. Bener. Masya Allah, luar biasa nih keluarga SIP ya. Gitu. Oke nih Ustaz, tadi sudah banyak kita bahas tentang tema kita hari ini, ada tentang maknanya, keutamaan, tugas gitu kan. Ada juga tadi yang bertanya cara mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini. Lalu nih Ustaz ya, apa sih pesan, ada nggak pesan untuk keluarga SIP yang ada di rumah supaya nanti bisa lah untuk seperti ini gitu Ustaz, silakan. Bisa seperti ini maksudnya? Pengen anaknya menjadi penghafal Al-Quran gitu. Pengen anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Pertama kan sekarang zamannya gadget, HP. Pertama di usia balita, anak-anak kita balita ini kalau bisa emang anak-anak kita emang dibatasi untuk screen time. Untuk untuk bersentuhan dengan HP. Itu kalau bisa emang dibatasi terlebih dahulu. Kalau bisa emang diperdengarkan Al-Quran, walaupun dengan HP ini anak kita diam gitu kan, tapi kalau bisa itu emang dibatasi. Atau misalkan anak kita udah tercandu misalnya kan, coba diatur ritmenya. Misalnya kok yang biasanya seharian anaknya nonton terus gitu kan, coba dibatasi, misalnya diatur, misalnya kok di awal-awal 1 jam per hari, kayak gitu. Emang harus kita atur kayak gitu. Ya karena sekarang itu banyak banget ya Ustaz ya orang tua. Kita nggak menyalahin orang tuanya, cuman banyak banget sekarang yang kita lihat ya Ustaz ya. Kalau anaknya nangis ya udahlah kasih HP aja gitu ya Ustaz ya, banyak ya Ustaz ya. Nah jadi gitu di keluarga SIP ya. Nah boleh Ustaz ajakan bergabung ke dalam program Tahfiz, silakan Ustaz. Oke. Jadi keluarga SIP yang mau bareng-bareng sama kita menghafal Al-Quran, boleh bergabung bersama rumah Quran kita, rumah Quran Arisalah. Yang saat ini kalau yang di Padang itu ada ada 3, ada yang di Kuranji. Ini kita kerjasama sama rumah Quran Al-Latif. Kemudian yang di Parupuk Tabing, Parupuk Tabing ini di belakang UNP. Di belakang UNP, Simpang Gia di depan Lanut, itu masuk ke dalam di tepi laut. Tepi laut di depan Masjid Nur Salam. Itu kalau yang di Parupuk Tabing. Kemudian yang satu lagi ada di
bukan Lubuk Buaya, Batang Kabung Ganting sebenarnya. Ini di depan Masjid Nailus Saadah. Jadi kemarin saat di sini ada salah satu orang tua santri kita di dalam itu mewakafkan rumah Qur'annya di sana. Beliau berharap rumahnya dibacakan Al-Qur'an. Jadi alhamdulillah di situ sekarang ada rumah Qur'an. Kalau di situ di situ ada, kalau sebelumnya kan ada lebih kurang 20 santri lebih, tapi kalau sekarang 13 santri. Oke. Ya. Oke nih Gitu. keluarga sip. Caranya gimana, Ustaz? Untuk caranya, secara langsung boleh langsung langsung datang ke rumah Qur'annya. Kemudian boleh juga kunjungi Instagram atau Facebook rumah Qur'an kita, Rumah Qur'an Arisalah. Kemudian satu lagi, kita sekarang rencananya juga kita mau buka program tahfiz balita. Ada Ustaz ya? Rencananya baru. Rencananya. Jadi kalau ada misalnya anak-anak balita dengan syarat pertama harus lulus toilet training, kemudian hafal beberapa juz. Nanti boleh kita bareng-bareng kita ngafal di rumah Quran kita. Masya Allah, luar biasa sekali nih keluarga sip ya. Jadi buat keluarga sip atau buat orang tua yang ada di luar sana yang ingin anaknya yang jadi tahfiz Al-Quran, bisa saja nanti hubungi Ustadz Ahmad Fajrin, atau juga bisa jadi kunjungi Instagramnya nih Ustadz ya. Iya. Nah, luar biasa sekali nih keluarga sip hari ini ya. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan bersama Ustadz Fajrin di siang hari ini. Tapi nggak kerasa nih Ustadz ya, sudah mau 60 menit saja nih ya kita mendengari ruang dengar Anda nih keluarga sip ya. Jangan lupa selalu dengarkan program Dialog Siang setiap hari Jumat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Akmal dan juga Ustadz Ahmad Fajrin, Kepala Rumah Qur'an Arisalah, juga mau pamit undur diri. Terima kasih banyak Ustadz ya. Ya, sama-sama. Dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.